Halo semuanya, yos, gue Mahat, salam. Episode dimana Boji banyak ditampilkan seolah-olah selalu berlalu dengan cepat. Tahu kenapa? Karena mungkin tidak terlalu banyak dialog di dalamnya, sehingga banyak aksi yang langsung ditunjukkan di mana Wit Studio benar-benar mengemasnya dengan sempurna. Episode 14 ini diawali dengan Drusi yang hampir saja mengalami sakaratul maut karena kehilangan banyak darah setelah dicabik-cabik oleh hewan buas mitologi yang dikendalikan Miranjo. Dalam situasi terburuk yang dialaminya pun, prioritas bagi seorang Drusi tetaplah keselamatan Hyling, di mana ini menunjukkan betapa bertanggung jawabnya seorang Drusi. Hyling yang menyaksikan langsung pun bahkan sempat mencoba meneriakkan nama bos seolah meminta tolong. Di mana sebenarnya bos merasakan hal tersebut, namun dia mengurungkan niatnya setelah mengingat Miranjo. Sebenarnya seberapa penting Miranjo bagi seorang bos sampai sebegitunya? Beruntung bagi Hyling dan Drusi di saat mereka mulai mendekati batas akhir dari perjuangan mereka, bantuan datang. Mitsumata yang akhirnya terjun ke dalam pertarungan langsung membantai habis para hewan mitologi yang dikendalikan Miranjo. Hyling pun langsung bergegas mengobati Drusi yang hampir mendekati ajal. Hal yang menarik di sini, Hyling terlihat sangat tidak ingin kehilangan seorang Drusi. Ini ditunjukkan ketika Hyling mengingat bahwa selama ini Drusi telah melindunginya dengan baik. Tercium aroma tsundere dari Hyling. Gigan yang masih berada di sana dan melihat hal tersebut tidak bisa begitu saja membiarkannya dan akan menyerang Hyling yang sedang mengobati Drusi. Mitsumata yang menyadari itu langsung bertindak dengan mengutus anak-anaknya untuk membawa Hyling beserta pasukannya menjauh. Lalu Mitsumata pun menghadapi Gigan dalam pertarungan. Sayangnya Mitsumata ternyata bukan tandingan Gigan dan kalah telak dari Gigan. Di saat Gigan akan membunuh Mitsumata dengan serangan terakhir, tiba-tiba dia terjatuh dan itu adalah serangan dadakan dari Boji yang akhirnya tiba di istana. Boji yang melihat temannya terluka parah tentu langsung menghampirinya. Untungnya Kage yang cukup peka langsung menyeret Hyling menuju Boji dan Mitsumata untuk langsung membuat Hyling agar segera menyembuhkan Mitsumata. Sialnya, Hyling sudah kehabisan potion sehingga dia tidak memiliki cukup tenaga lagi untuk menyembuhkan Mitsumata yang berukuran raksasa. Namun tiba-tiba Kage memberinya potion yang memang biasa Hyling gunakan untuk mengisi energi sihir penyembuhannya. Dari mana Kage mendapatkan semua itu? Masih ingat saat Kage menguntit Boji di awal-awal episode dan melihat Hyling menyembuhkan Boji setelah pertarungannya dengan Deida? Ternyata Kage mencuri banyak potion milik Hyling di situ yang syukurnya berguna di saat tak terduga seperti ini. Di saat Hyling menyembuhkan Mitsumata, Gigan yang bangkit kembali bersiap untuk bertarung lagi dan Kage yang melihat hal tersebut langsung menyuruh Boji untuk menghadapinya. Dan akhirnya kita diberitahu teori bagaimana seorang Boji mampu menghancurkan sebuah batu besar, di mana Despa menunjukkan pada Boji bahwa jika dia mampu menghancurkan berlian yang begitu keras, maka Boji pun mampu melakukannya. Pada dasarnya, setiap benda atau zat padat terdiri dari partikel-partikel kecil tak kasat mata yang saling berpegangan erat. Apabila kita mampu melihat celah dari kepadatan benda tersebut, maka dengan langsung menyerang celah itu, kita dapat merobohkan susunan-susunan partikel tersebut dalam sekejap. Despa pun menunjukkan pada Boji cara dia melihat atau menyadari celah dari sebuah benda yang sepertinya ini berkembang menjadi jurus di mana Boji bukan hanya menggunakannya pada benda, namun juga lawan atau musuh yang dia hadapi. Dengan kombinasi gerakan menghindar di atas rata-rata, maka Boji memiliki gaya bertarung sempurna. Hal ini langsung ditunjukkan saat Boji melumpuhkan Gigan, di mana Boji membuat serangan efektif dengan melihat titik lemah atau rapuh dari Gigan dan langsung menghajarnya sehingga tanpa sadar Gigan pun sudah terkapar dibuatnya. Melihat Boji mampu mengalahkan Gigan, Hyling langsung teringat masa lalu di mana ada kejadian kebakaran di daerah sekitar kerajaan bos, dan Boji yang turut membantu justru malah disingkirkan oleh Deida karena seolah Boji tidak memberi kontribusi yang berarti.
Boji yang seolah tidak mampu diandalkan pada saat itu sangat berbeda dari Boji yang sekarang. Melihat tumbuh kembang Boji yang sangat pesat dan tak terduga tentu membuat Hailing sebagai seorang ibu yang menyayanginya merasa sangat bahagia dan terharu. Mitsumata pun menjelaskan bahwa Boji mampu terus melangkah maju semua juga berkat Hailing yang terus memberi kehangatan pada Boji, sehingga Boji tidak merasa kurang akan sebuah kasih sayang seorang ibu walaupun ibu kandungnya telah tiada. Hal ini ditunjukkan dari kesaksian ingatan Derushi. Selanjutnya Hailing yang baru bertemu dan melihat Kage sepertinya agak sedikit salah paham dengannya. Bahkan dia menyinggung perasaan Kage dengan mengatakan hal yang bagi Kage agak bodoh. Lalu Mitsumata yang mengetahui tentang Kage langsung memberitahu pada Hailing betapa berjasanya seorang Kage bagi Boji. Mendampingi Boji di saat sulit serta terus memberinya motivasi untuk bangkit hingga menemaninya menjadi seperti sekarang. Hailing yang awalnya malu-malu untuk meminta maaf dan berterima kasih, setelah melihat ketulusan seorang Kage, dia tanpa ragu melakukannya dan tentu hal ini membuat Kage sangat senang karena akhirnya dia merasakan bahwa Hailing telah mengakui keberadaannya. Boji yang memiliki simpati dan empati yang tinggi terhadap makhluk hidup merasa kasihan melihat para hewan buas yang terluka. Hailing yang mengetahui hal tersebut pun langsung bertindak untuk mengobati para hewan buas tersebut. Di mana setelahnya mereka akhirnya mengerti bahwa selama ini para hewan buas tersebut dikendalikan langsung oleh Miranjo. Jigan yang akhirnya sadar pun tiba-tiba bertekuk lutut di hadapan Boji seolah meminta ampun atau lebih tepatnya memohon untuk menjadi bawahan dari Boji. Yang mana mungkin ini memang sudah menjadi kebiasaan dari seorang ogre raksasa di mana dia mengakui orang yang lebih kuat darinya. Boji yang baru pertama kali mengalami hal ini dalam hidupnya merasa agak bingung dengan apa yang harus dia lakukan setelah mendapat penjelasan dari Kage. Ada fakta baru yang terungkap di mana ternyata orang-orang di sekitar Boji seperti Hailing tidak mengetahui bahwa Boji mampu membaca gerak bibir. Karena selama ini interaksi Boji dengan orang-orang di kerajaan adalah menggunakan bahasa isyarat. Dan sampai saat ini gua masih belum paham bagaimana mungkin Kage mengerti au-au dari Boji tanpa bahasa isyarat. Di mana Despa saja hanya mampu mengira-ngira apa yang Boji coba katakan, berbeda dengan Kage yang mengerti sepenuhnya kalimat yang dikatakan Boji. Boji awalnya hanya berniat untuk menjadikan seorang Gigan sebagai temannya seperti Kage. Namun Hailing mengajarkannya bahwa Boji harus lebih berani mengambil tanggung jawab untuk menjadi pemimpinnya. Karena hal ini juga terkait dengan ambisinya menjadi seorang raja ke depannya nanti. Di tempat lain, Desha yang bersama dengan pasukannya di dalam perjalanan mendapat semacam pesan telepati dari Despa yang mungkin ini hanya mampu dilakukan oleh keluarga kerajaan dunia bawah, khususnya terkait dengan kekuatan keluarga tersebut. Desha yang mendapat kabar bahwa Oken telah melakukan aksinya membatai habis semua pasukan kerajaan dunia bawah, mengirim bantuan berupa semacam jurus petir yang mampu melumpuhkan Oken. Selanjutnya, terungkap fakta menarik bahwa Oken memiliki sebuah keabadian di mana dulunya dia adalah orang biasa. Bahkan menurut sang komandan, Oken adalah orang baik yang menjadi perintis terbentuknya pasukan tangguh kerajaan dunia bawah. Di sini pun akhirnya terungkap bahwa maksud sesungguhnya dari Desha yang ingin mengintervensi perang internal di kerajaan Boss adalah untuk menyerang atau mengalahkan Miranjo yang ternyata berkaitan dengan keabadian Oken yang merupakan saudara laki-laki dari Desha dan Despa. Apa yang terjadi di masa lalu antara kerajaan dunia bawah dan Miranjo? Bagaimana nasib kerajaan Boss ke depannya terkait hal ini? Tentunya cerita yang semakin mengesankan dari Osama Ranking sangat layak untuk dinanti. Untuk saat ini, sekian.